Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang solih. Kitab yang ditulis Imam An-Nawawi, meninggal dunia di usia 45 tahun, belum sempat menikah. Sementara kitab beliau sampai hari ini masih dibaca, dipelajari, diamalkan kaum muslimin. Kitab yang disebut para ulama kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin. Ranking kedua di bawah Al-Quranul Karim adalah kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita masih di bab banyaknya jalan-jalan kebaikan di hadis nomor 20. Itu halaman berapa, Pak? Ada yang nyari? 156. Halaman 156. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babu fi bayani kathrati turukil khair an Jabir radhiyallahu anhu qala arada banu Salimata an yantakilu kurbal masjidi fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tanqalu kurbal masjidi faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalika faqala bani Salimata diyarukum tuktabu atharukum wa fi riwayatin inna bikulli khatwatin darajah. Dari Jabir dari Abu beliau berkata, Nabi Salimah yang berpindah rumah ke tempat dekat masjid. Lalu kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, telah sampai kabar kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke masjid. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kami bermaksud demikian. Maka beliau bersabda, Bani Salimah, tetaplah kalian di kampung kalian. Dicatat bagi kalian langkah-langkah kaki kalian. Tetaplah kalian di kampung kalian. Dicatat bagi kalian langkah-langkah kalian. Dalam satu riwayat yang lain, sesungguhnya pada setiap langkah ada satu tempat, ada satu derajat. Ya, baik. Hadis ini menerangkan tentang mana yang lebih baik, rumah dekat masjid atau jauh dari masjid. Banu Salimah tertarik untuk menjual rumah, kemudian uangnya dibelikan untuk membeli tanah-tanah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Berarti pengennya rumahnya dekat dengan masjid. Terdengar di telinga Rasulullah. Ternyata inilah akhlak Rasulullah, tidak langsung menegur atau memberi nasihat, tapi beliau tabayun terlebih dahulu, mengecek terlebih dahulu. Wahai Bani Salimah, kata Rasulullah, ada berita katanya kalian ingin pindah rumah dekat lokasi Masjid Nabawi. Begitu ditanya, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, qad adradna dzalika, betul ya Rasulullah, memang itu yang kami inginkan. Setelah berita jelas, tidak hanya katanya-katanya, akhirnya Rasulullah memberi nasihat, wahai Banu Salimah, rumahmu jauh, langkah-langkah kakimu dicatat oleh Allah, diucapkan 2 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini berarti rumah jauh dari masjid lebih afdal daripada dekat masjid. Alasannya langsung disebut,
langkah-langkah kaki. Dari hadis ini berarti pergi ke masjid dengan melangkah kaki lebih afdal daripada naik kendaraan. Jadi jalan kaki ke masjid lebih afdal daripada naik kendaraan. Insya Allah mudah dipahami hadis ini. Kita akan beralih kepada hadis 21 an Abi Al-Mundhir Ubay ibni Ka'bin radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tuhti'u salatun faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fid dhulma wa fir ramda faqala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni uridu an yuktaba li mamsyai ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Kalian mengusir Ubay bin Ka'ab dari kampung, dia berkata, ada seorang laki-laki yang sepengetahuanku dia adalah orang yang paling jauh dari masjid, namun dia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Maka dikatakan kepadanya, atau aku katakan kepadanya, seandainya engkau membeli seekor keledai yang bisa engkau tunggangi pada malam hari dan pada waktu terik matahari, maka dia menjawab, aku tidak suka jika rumahku di samping masjid. Sesungguhnya aku ingin perjalanan ke masjid dan pulang dari masjid ke keluargaku untuk untukku. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah menggabungkan semua itu untukku. Ya, Ubay bin Ka'ab, sahabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi imam tarwih di Masjid Nabawi. Jadi kalau ada pertanyaan, ketika sholat tarwih berjamaah di masjid dihentikan oleh Rasulullah dan tetap masjid tidak ada sholat tarwih berjamaah pada masa Abu Bakar hingga akhirnya Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, maka Umar pun menetapkan sholat tarwih kembali dihidupkan di masjid. Yang diangkat imam adalah Ubay bin Ka'ab dengan ketentuan rokaatnya yang diperbanyak, suratnya yang pendek. Akhirnya 23 rokaat hingga sekarang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sholat tarwih dengan 23 rokaat. Nah, imamnya Ubay bin Ka'ab. Kenapa Ubay bin Ka'ab diangkat? Karena secara bacaan memang ada riwayat ketika Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, Allahu amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru." Wahai Ubay, baru saja Allah memerintahku untuk memanggil dirimu supaya aku membaca lam yakunil ladina kafaru di hadapanmu langsung. Mendengar ini Ubay kaget. Ya Rasulullah, wasamani Allah, wahai Rasulullah, apakah namaku betul disebut-sebut secara jelas oleh Allah? Naam, kata Rasulullah. Fabaka Ubay, Ubay pun nangis sesenggukan, tangisan bahagia mendengar berita nama dia disebut-sebut oleh Allah. Baik, sudah kenal dengan Ubay. Kata Ubay, ada seorang laki-laki rumahnya paling jauh dari masjid, tapi belum pernah masbuk, belum pernah telat. Jadi rumahnya jauh, bahkan paling jauh, tapi urusan sholat berjamaah tidak pernah masbuk. Akhirnya Ubay pun simpati, rumahmu kan jauh, kenapa kamu tidak beli seekor keledai untuk engkau kendarai di saat gelap atau di siang hari yang sangat terik, kok jalan kaki? Ternyata orang ini menjawab, saya tidak ada keinginan cita-cita punya rumah dekat masjid. Saya ingin rumah saya tetap jauh dari masjid
dan pergi ke masjid tetap jalan kaki, tidak membeli seekor keledai untuk kendaraan, karena aku ingin langkah-langkah kakiku saat berangkat dan pulang dicatat oleh Allah. Maka Rasulullah memberi pujian dan mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullahu, berarti engkau sudah menghimpun sekian banyak kebaikan yang ada pada dirimu. Berarti hadis ini memperkuat hadis sebelumnya. Rumah jauh dari masjid lebih afdol, pergi ke masjid jalan kaki juga lebih afdol. Baik. Baru hadis 22. Nah, ini keterangannya agak sedikit panjang. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amri ibnil As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan a'laha manihatul ansi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahu biha al jannah, rawahul Bukhari. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 40 macam kebaikan yang paling tinggi adalah Madinah Al-Arzi. Tidak ada orang yang melakukan satu macam darinya dengan mengangkat kepala dan mempercayai apa yang telah dijadikan dalamnya, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga karenanya. Ya, si perawi adalah Abdullah bin Amru bin As. Ini pesaing Abu Hurairah dalam mengumpulkan hadis. Apa bedanya antara Abdullah bin Amru bin As dengan Abu Hurairah? Sama-sama pemburu hadis. Bedanya Abu Hurairah mengandalkan hafalan, tapi tidak pernah nulis. Dan Abu Hurairah otaknya itu seperti kaset rekaman. Pokoknya kalau sudah masuk ke otaknya, dia tidak pernah lupa. Meskipun titik dan komanya pas, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dihafal dengan baik oleh Abu Hurairah. Sementara Abdullah bin Amru bin As dari hafalan kalah. Cuma setiap mendengar hadis langsung dia tulis. Inilah pencatat hadis terbanyak, Abdullah bin Amru bin As. Sejak dari awal Rasulullah sudah tahu potensi Abdullah bin Amru bin As bahwa dia akan menjadi ulama. Maka kalau ingin menjadi ulama, syarat sahnya apa? Syarat jalan menuju ulama, kalau dia tekun sholat tahajud, maka Abdullah bin Amru bin As pernah mendapatkan nasihat dari Rasulullah, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumu minal laili fataraka qiyamal lail. Abdullah, jangan tiru si fulan, dulu rajin tahajud, sekarang sudah tidak pernah tahajud. Kamu harus rajin sholat tahajud. Maka Imam Ahmad itu memberi syarat, siapa yang ingin menjadi muridku syaratnya sholat tahajud. Ketahuan tidak sholat tahajud disuruh pulang. Karena Rasulullah bersabda, ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli-ahli Quran, tunaikan tahajud yang ditutup dengan witir, karena Allah itu witir, ganjil, dan suka dengan ibadah yang ganjil-ganjil. Berarti ahlul Quran dengan tahajud itu tidak bisa dipisahkan. Maka di salah satu kata-kata mutiara ada yang berbunyi, man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mulia karena ilmunya, syaratnya dia harus menghidupkan malam untuk sholat tahajud. Baik, sudah kenal perawi Abdullah bin Amru bin As, pengumpul hadis. Ada 40 ibadah, tapi Rasulullah tidak menyebut 40 ini. Ranking 1 pahalanya adalah Manihatul Anzi. Di situ ada terjemahan, Pak, Manihatul Anzi. Mencampurkan seekor kambing untuk diperas susunya lalu diberikan kepadanya. Nah, jadi gini, saya punya kambing.
ASINya melimpah. Akhirnya saya tuntun, ngetok pintu rumah Pak Agus. Pak Agus, ini kambing, susunya berlimpah. Silahkan diperah susunya selama seminggu, minum susunya, nanti setelah seminggu saya akan kembali lagi mengambil kambing itu. Ini namanya manihatul ansi, meminjamkan kambing yang berlimpah susunya untuk diperah oleh tetangga dalam rentang sekian waktu. Bila waktunya sudah selesai, maka kambing itu akan diambil lagi. Berarti Islam mengajarkan kepada kita memasyarakatkan susu. Kan dulu ada istilah apa? Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Itu istilah tahun 80-an. Kalau susu gimana? Memasyarakatkan susu dan mensusukan masyarakat. Maaf, ada yang guru bahasa Indonesia, saya agak kesulitan ini bikin kalimat. Berarti susu itu dianjurkan. Maka kita lihat saking agungnya susu sampai-sampai keberangkatan Rasulullah menuju Isra dan Mi'raj itu kan minum susu dulu. Ada dua, utitu biqadaha, ini aku diberi 2 mangkok. Satu isinya susu, yang kedua isinya khamar. Fakhtartur laban, aku pilih mangkok yang isinya susu. Maka Jibril mengatakan, asabtal fitrah, kamu berarti sudah memilih fitrah. Beliau minum baru naik ke langit, perjalanan Isra. Jadi dari Palestina minum susu baru naik ke langit ke-7. Kemudian ketika perjalanan hijrah, Rasulullah juga minum susu di rumah Ummu Ma'bad. Dan minum susu lagi ketika ketemu pengembala, beliau mengambil susu dari kambing yang dikembalakan. Bahkan uniknya begini, ternyata minuman kita di dunia dan di surga itu urutannya pas. Ada kesamaan minuman kita di dunia dan minuman kita di surga. Coba kita lihat minuman kita di dunia apa? Di surat An-Nahl. Ayat 65, 66, 67, 68, 69. Nanti dicek sendiri di rumah. Mumpung bapak-bapak masih di dunia, ikuti standar minuman ini. Ada 4 minuman. Ayat 65. Wallahu anzala minas samai ma'an fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Allah turunkan air hujan dari langit. Akhirnya dunia menjadi hidup. Berarti minum air putih. Ini air yang turun dari hujan meresap ke tanah, kemudian muncullah sumber-sumber mata air. Jadi air putih itu minuman utama. Kita lihat ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farfi wa damil labanan khalisa sa'igal lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni. Aliran susu itu diapit, sebelah kanan aliran kotoran, di sebelah kiri aliran darah. Itulah kemahakuasaan Allah. Aliran susu diapit oleh aliran kotoran dan aliran darah. Aliran darah tidak nyebrang ke susu, aliran kotoran tidak nyebrang ke susu. Masing-masing punya jalan sendiri-sendiri.
Berarti susu adalah minuman ranking kedua. Kemudian ketiga, ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman. Dulu di Mekah minumannya yang memabukkan dan rezeki yang baik. Maksudnya apa? Kalau rezeki yang baik berarti kurma atau anggur dimasukkan ke dalam air kira-kira maghrib, nanti besok pagi diminum airnya yang sering disebut dengan nabid. Kalau hari ini ibu-ibu sering menyebut dengan infus water. Jadi minuman berasal dari sari buah. Kalau tidak salah ibu-ibu punya juicer. Nah, jadi buah-buah dimasukkan ke situ, kemudian akhirnya tersaring khusus airnya. Nah itu diminum. Minuman nomor ketiga, rajin-rajin minum sari buah. Nah kemudian baru keempat, ayat 68. Langsung ke 69 tentang lebah. Apa itu? Kemudian wahai lebah, makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan. Berarti minum air putih, jangan lupa minum susu, sempurnakan dengan sari buah, di rumah usahakan ada madu. 4 minuman. Coba kira-kira di surga urutannya sama tidak? Kita lihat di surat Muhammad. Pada ayat ke-15, surat Muhammad ayat ke-15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum mim ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, berarti air putih. 2, sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, berarti susu. Nomor ketiga, sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, berarti sari buah. Dan keempat, madu yang sungai-sungai madu yang murni. Urutannya sama, air putih, susu, sari buah, madu. Di surat An-Nahl itu minuman kita di dunia, di surat Muhammad itulah minuman kita di akhirat. Berarti jangan lupakan susu. Dan ranking 1, susu yang dianjurkan adalah susu kambing. Ranking kedua baru unta. Dan saya belum pernah mendapatkan hadis perintah minum susu sapi. Hanya ada satu riwayat yang saya dapatkan, susu sapi itu adalah susu yang kita minum nanti menjelang hari kiamat ketika Nabi Isa turun, keberkahan di mana-mana. Sampai Rasulullah menyebut seekor kambing itu bisa diperah susunya cukup untuk 1000 orang. Onta juga begitu, sapi juga begitu. Tapi tidak ada riwayat Rasulullah minum susu sapi. Cuma akhirnya yang dikembangkan di Indonesia anjurannya adalah minum susu sapi. Seperti Cimory itu kan susu sapi, bukan susu kambing. Baik. Jadi kembali ke hadis. Berarti hadis ini mengajak kepada kita
memasyarakatkan susu, karena 40 amal soleh ranking 1 pahala paling besar kalau kita meminjamkan kambing yang berlimpah susunya untuk diperah oleh tetangga dalam rentang sekian waktu. Bahkan salah satu wasiat Rasulullah kepada Ammar bin Yasir, nanti Ammar bin Yasir, Ammar taktuluhu fi ahbagiyah, engkau akan mati terbunuh oleh pasukan yang menentang khalifah sah. Akhirnya terbukti ketika Ali berperang melawan Muawiyah, ternyata Ammar bin Yasir berada pada pihak Ali. Nah, Ammar bin Yasir sebelum terjun ke kancah peperangan ingat wasiat Rasulullah, labanun akhiru syurbatin tashrabuha. Wahai Ammar bin Yasir, susu adalah minuman kamu terakhir sebelum kamu terbunuh. Akhirnya fasyaribal laban fataqaddama fakutila, dia minum susu kemudian maju dan akhirnya terbunuh sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang mau meniru silahkan sebelum wafat minum susu terlebih dahulu. Mas Prapto silahkan minum susu seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Baik, kemudian di bawahnya An Adi ibni Hatimin qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu ittaqun nar walau bisyikki tamratin, wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayangduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yangduru as'amu minhu fala yara illa ma qaddama wa yangduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar walau bisyiki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Dan dari Bukhari dan Muslim juga dari Adi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya tanpa ada penterjemah di antara dia dan Tuhannya. Maka dia melihat di sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Lalu dia melihat sebelah kiri, dia juga tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Lalu dia menatap di hadapannya, ternyata dia tidak melihat melainkan api neraka yang ada di hadapan wajahnya. Maka takutlah kalian kepada neraka sekalipun dengan bersedekah sebutir kurma. Kalau saya tidak mendapatkannya, maka cukup dengan ucapan yang baik. Ya, baik. Si pembawa hadis adalah Adi bin Hatim. Ini mantan ahlul kitab yang akhirnya bersyahadat. Kan banyak ahlul kitab yang akhirnya masuk Islam, seperti Waraqah bin Naufal. Kemudian ada ulama Yahudi ranking 1 paling dihormati, Abdullah bin Salam. Kemudian Raja Najasyi. Ada juga istri Rasulullah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Istri beliau nasabnya Yahudi secara garis keturunan sampai Nabi Harun alaihissalam. Berarti termasuk Habib ini. Kalau keturunan Nabi itu Habib atau Habibah, berarti Sofiyah itu keturunan Nabi juga. Termasuk Atiyah Al-Qardi. Dia masuk Islamnya unik. Uniknya karena harusnya dia dipenggal leher. Setelah perang Yahudi Bani Quraidah, seluruh laki-laki kan dipenggal lehernya. Tapi beberapa anak diperiksa dan Atiyah Al-Qardi dipelorotin celananya, wa kuntu mimman lam yanbut, terlihat aku belum memiliki bulu di kemaluanku, fa khallasabili, akhirnya aku dilepas, dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya menjadi salah satu perawi hadis. Termasuk Adi bin Hatim.
dia ahlul kitab tapi bersyahadat. Salah satu riwayatnya adalah ketika turun surat At-Taubah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi dan Nasrani itu menyembah pendeta. Kagetlah ya Rasulullah, innalasna na'buduhum. Kok ayat mengatakan kami menuhankan, menyembah pendeta, padahal kami tidak pernah menyembah pendeta. Tapi kenapa ayat mengatakan kami dulu termasuk orang-orang yang menyembah pendeta? Maka Rasulullah bertanya, alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Coba ingat-ingat ketika kamu masih Yahudi, Allah mengatakan haram, pendeta mengatakan halal. Kalian ikut mengikuti pendapat pendeta bahwa itu halal, padahal Allah sudah jelas mengharamkan. Wa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu. Coba kalau Allah mengatakan haram, pendeta mengatakan halal, kalian ikut pendapat pendeta lagi mengatakan ini halal. Benar ya Rasulullah, itu kelakuan kami. Jadi kami lebih percaya kepada pendeta daripada firman Allah. Maka Rasulullah bersabda, fatilka ibadatum. Nah itulah nih namanya menyembah. Jadi menyembah itu tidak hanya nyembah-nyembah saja, tapi mengikuti pendapat yang bertentangan dengan wahyu, itu juga perbuatan syirik. Maka ayat ini ditutup dengan wa subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Berarti syirik itu tidak hanya nyembah kuburan. Allah mengatakan halal, kita mengatakan haram, itu sudah termasuk perbuatan syirik. Baik, kita lihat hadis yang dibawakan oleh Adi bin Hatim. Hindari neraka meskipun bersedekah dengan setengah butir kurma. Itu potongan hadis. Hadis lengkapnya adalah tidak ada di antara kalian kecuali akan diajak bicara langsung oleh Allah dan tidak ada penterjemah. Berarti kita akan dialog langsung dengan Allah. Dialog tentang apa? Tentang perbuatan kita. Allah akan mengatakan amilta kada fi yaumi kada wa kada. Benar kamu melakukan perbuatan ini di tempat ini, di hari ini, jam sekian. Itu terjadi dialog. Allah bertanya, kita akan membenarkan. Apakah ada hadis nanti dialognya pakai bahasa Arab? Sampai hari ini saya belum tahu. Tapi ngobrolnya manusia dengan Allah untuk diungkap semua perbuatan yang dilakukan itu betul-betul terjadi, tapi tidak ada keterangan bahwa obrolan itu menggunakan bahasa Arab. Baik. Nah, situasi inilah yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab. Karena ketika kita dialog dengan Allah, maka yauma tublas sarair, pada hari di mana semua perbuatan dosa yang tersembunyi akan diperlihatkan sejelas-jelasnya. Akhirnya apa? Yang ketika semua perbuatan diungkap, orang ini melihat ke kanan ada surga, melihat ke kiri dia melihat neraka, kebingungan. Akhirnya Rasulullah memberikan solusi. Tebus neraka, hindari neraka dengan cara bersedekah meskipun setengah butir kurma. Kalau ternyata tidak punya karena miskin, minimal keluarkan kalimat-kalimat yang bagus, yang baik. Nah, akhirnya hadis ini menerangkan berarti sedekah adalah bekal, salah satu bekal terbaik seseorang setelah meninggal dunia. Coba kita kumpulkan hadis-hadis dan ayat yang menunjukkan bahwa sedekah ini bekal kita terbaik. Satu, reaksi orang yang dicabut nyawa. Rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, bisa tidak diundur jadwal kematianku, beri aku umur tambahan meskipun sedikit. Seandainya aku diberi waktu tambahan, fa asaddaqo, aku berjanji akan rajin bersedekah. Berarti orang yang akan dicabut nyawa sadar sedekah itu adalah modal yang sangat dibutuhkan. Satu. Yang kedua, ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah, inna ummi tutilat nafsuha afalaha ajrun intasaddaqtu alaiha. Ibu saya mati mendadak, saya ingin bakti. Sampai tidak? Kalau saya bersedekah atas nama ibu saya dapat pahala atau tidak? Jawaban Rasulullah singkat, na'am. Betul. Berarti anak ini paham. Ibu membutuhkan pahala sedekah, maka dia ingin bersedekah atas nama ibunya. Dua, hadis yang terkenal, idza mata ibnu Adam in qata anhu min amalihi illa min salas. Kalau anak Adam sudah mati, seluruh pulsa pahala sudah berhenti kecuali tiga. Nomor urut pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Baik, ini contoh betapa sedekah adalah bekal terbaik setelah kematian, termasuk hadis ini. Hindari neraka meskipun dengan bersedekah setengah butir kurma. Bagaimana kalau saya miskin? Keluarkan kalimat-kalimat yang bagus, yang baik. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya pernah saya sampaikan, saya beli minyak wangi, harganya cuma 5 real. Ada bapak-bapak bangga membeli minyak wangi, ini aroma yang saya cari-cari. Bapak beli harga berapa? Harga 40 real. Tapi dia bangga, seneng. Coba kalau saya ngomong jujur, aduh Pak, saya belinya 5 real, kok Bapak 40 real, bisa pingsan mendadak orang itu. Apa ucapan saya? Masya Allah, Bapak beli banyak sekali. Kalau bisa satu taruh di masjid. Saya doakan semoga berkah bagi Bapak, berkah bagi jamaah. Masuk ke masjid, bajunya wangi, malaikat akan ridho dan mendoakan kita. Akhirnya, oh iya ya, nanti akan saya sisihkan, bahkan 3 saya sisihkan untuk masjid. Kan itu kan kalimat yang bagus. Jangan mengacaukan kegembiraan seseorang. Itu contohnya, contoh dari kalimatin thayyibatin, kata-kata yang bagus. Baik, di bawahnya ini terakhir karena di bawahnya hadisnya sudah pernah kita baca di bab-bab sebelumnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asyarbata fayahmaduhu 'alaiha. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila dia makan satu makanan lalu dia memujinya karenanya, atau minum satu minuman lalu memujinya karenanya. Ini kelihatan yang ringan. Allah ridho kepada hamba selesai makan alhamdulillah, atau selesai minum fayahmaduhu, dia mengucapkan puji syukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillah. Bagi yang mau lengkap, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfin wala muwaddain wala mustaghna anhu rabbana. Kelihatannya Pak Agus tidak hafal. Sudah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah cukup. Coba kita hubungkan dengan hadis yang lain. Jadi gini, begitu bapak-bapak masuk surga, tugas penghuni surga adalah inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Disuruh bersenang-senang untuk sibuk bersenang-senang tanpa henti. Senang-senang dalam rentang sekian waktu. Akhirnya
dalam rentang sekian waktu Allah memanggil seluruh penghuni surga untuk berbaris. Di Musnad Imam Ahmad, formasi barisnya adalah 120 baris. Ternyata dari 120 baris, 80 baris isinya umat Muhammad SAW, 40 baris isinya umat-umat terdahulu. Berarti kuota penghuni surga berapa? 120. Kuota penghuni surga untuk umat Muhammad berapa? 120. 80 isinya umat Muhammad, 40 untuk umat-umat terdahulu. Berarti Mas Prapto kan biasa ngitung duit, banyak duitnya. Coba 120, 80 isinya umat Muhammad, 2/3. 2/3 penghuni surga isinya umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan 40, 40, 40, 120. Berarti kan 3 bagian. Nah 80-nya umat ini. Baik, akhirnya baris. Pertanyaan pertama dari Allah, ya ahlal jannati harraditum, wahai penghuni surga, sudah puas belum? Seluruh penghuni surga kebingungan dan berkata, wa malana la nardo ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'tina min qabl. Bagaimana tidak puas? Ini pemberian yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Pertanyaan kedua, hal turiduna syai'an uzidukum, mau aku berikan tambahan selain yang sudah kalian dapatkan? Kaget kita, ini sudah senang, ternyata akan mendapatkan tambahan yang lebih bagus. Bala wa rabbina, benar wahai Tuhan kami ingin mendapatkan balasan yang lebih bagus daripada yang sudah kami rasakan. Allah berfirman, u'tikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku resmikan, sekarang aku berikan ridhoku kepada kalian, maka kalian selama-lamanya tidak akan aku murkai. Aku berikan ridho. Nah, berarti apa? Surga dulu, suruh bersenang-senang. Setelah itu Allah berikan ridho. Berarti dari sini mana yang lebih tinggi? Nikmat surga atau ridho Allah? Ridho Allah. Maka di surat At-Taubah Allah menyebut surga baru ridho. Di ayat 72, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Nah, ridha Allah lebih besar. Jadi surga dulu disebut, habis itu ridha Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih tinggi, nikmat surga atau mendapatkan ridho Allah? Ridho Allah lebih tinggi daripada surga. Nah, begitu Allah berfirman, aku berikan ridhoku kepada kalian, aku tidak akan memurkai kalian selama-lamanya. Fayaksiful hijab, tiba-tiba tersingkap hijab, dan untuk pertama kali seluruh orang beriman melihat Allah. Dan Rasulullah bersabda, fama'u'tu syai'an ahabba ilaihi
minan nadhari ila rabbihim. Tidak ada pemberian yang lebih menyenangkan melebihi melihat Allah secara jelas. Berarti urut-urutannya masuk surga seneng-seneng, kemudian diberi ridho, setelah itu bisa melihat Allah. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan ridho? Tadi hadis, habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah. Innallaha la yardo, sesungguhnya Allah benar-benar meridhoi orang yang selesai makan dan minum baca alhamdulillah. Berarti gara-gara makan, bukan gara-gara makan, lewat makan Bapak tidak hanya dapat surga, tapi dapat ridho Allah. Berarti jangan lupa, selesai makan, selesai minum baca alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, karena hadis terakhir sudah ada di bab sebelumnya. Ada pertanyaan. Ini yang muda-muda mau bertanya, silakan. Ya. Tolong jelaskan. Waduh, tolong jelaskan. Ngeri amat sih kalimatnya. Kenapa? Nah, jelasin. Ya. Halawatul iman, Ustaz. Kenapa? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain. Iya, halawatul iman. Ya, bagus. Manisnya orang bisa merasakan manisnya iman. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari, kenapa Rasulullah menyebut manisnya iman, kok tidak ada gurihnya iman? Tidak menggunakan kata-kata gurih, tapi manis. Maka Ibnu Hajar mengatakan karena makanan yang mengandung manis itu paling cepat direspon oleh lidah. Bapak akan senang dengan makanan yang enak dan cepat dirasakan oleh lidah, itu makanan yang manis. Nah, sekarang bagaimana cara merasakan manisnya iman? An yakuna Allahu wa rasuhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Maka di surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus lebih diutamakan oleh orang beriman daripada diri mereka sendiri. Maksudnya begini. Misalnya Mas Prapto hidup pada masa Rasulullah. Disuruh oleh Rasulullah. Sana disuruh apa? Ngambilin air atau beli martabak aja misalnya, dulu kalau sudah ada martabak. Seandainya Rasulullah nyuruh, nih beli martabak. Ternyata Mas Prapto beli harus hujan-hujan, sampai hujan-hujanan. Terus datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ini martabak yang engkau inginkan. Kira-kira ketika Mas Prapto melihat Rasulullah sedang makan martabak, padahal nyarinya juga susah, ngos-ngosan, basah kuyup, kira-kira ada rasa nikmat tidak? Oh, nikmat luar biasa. Dulu saya ketika di pesantren bangga kalau disuruh-suruh ustadz, meskipun capek, tapi ada kebahagiaan karena saya sudah berkhidmat kepada orang yang memberikan ilmu kepada saya. Itu contohnya, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Seperti Tolha bin Ubaidillah tetap berdiri tegak padahal panah menancap di tubuhnya. Kenapa tidak mau jatuh? Kalau saya jatuh Rasulullah yang kena. Begitu perang selesai, panah dicabut satu per satu, diobati. Ternyata Tolha bin Ubaidillah masih sehat dan Rasulullah akhirnya bersabda, idza arada ahadukum an tanduru ila syahidin yamshi ala wajhil ardi fanturu ila Talhata ibni Ubaidillah. Siapa yang pengen melihat orang yang sudah berstatus syahid tapi masih jalan-jalan di atas muka bumi, orang itu namanya Tolha bin Ubaidillah. Dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri. Itu contoh. Nah, kalau Bapak jadi Tolha bin Ubaidillah, luka,
tertancap panah, sementara Rasulullah selamat, itu penderitaan atau kesenangan? Senang luar biasa. Kita bisa menyelamatkan, wasilah menjadi penyelamat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Abu Bakar, ketika hijrah, gaya Abu Bakar itu membuat Rasulullah bingung. Kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Abu Bakar, kenapa kamu jalannya seperti ini? Ya Rasulullah, khawatir ada panah melesat yang dibidik engkau. Biarlah aku yang mati, engkau bisa selamat sampai kota Madinah. Masuk gua Thur, terlihat Rasulullah capek. Ya Rasulullah, silahkan engkau tidur, paha sebagai bantal. Padahal Abu Bakar kan dalam riwayat digigit oleh ular, tidak bergerak. Bagi Abu Bakar penderitaan tidak. Padahal secara status sosial Abu Bakar kan mertuanya. Ada mertua menjaga menantunya yang tidur. Itu kan menantu kurang ajar sebenarnya. Tapi kan ini hubungan antara umat dengan Rasulnya kan beda. Itu contoh orang yang akan merasakan manisnya iman, bisa menunjukkan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Baik, ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba khatib bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, dan hampir separuh jamaah menjawab yarhamukallah. Bagaimana status sholat Jumatnya? Ya, karena ini sudah terlanjur terjadi ya, semoga Allah mengampuni. Jadi tidak ada ucapan selain yang mengucap adalah si khatib. Jadi kalau ada orang yang berisik pun, siapa yang mengatakan faqala lahu ansit fala jumu'ata lahu, menegur orang yang ngobrol, yang negur tetap tidak mendapatkan fadilah Jumat. Berarti mulut betul-betul diam. Yang berhak untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar hanya khatib. Berarti tidak boleh. Biarkan khatib alhamdulillah. Kapan yarhamukallahnya? Nanti sebagaimana Rasulullah sedang mandi, Ummu Hani, assalamualaikum ya Rasulullah. Man di, siapa ini? Saya Ummu Hani. Marhaban bi Ummi Hani, selamat datang wahai Ummu Hani. Beliau tidak menjawab salam. Kapan salam itu dijawab? Setelah keluar dari kamar mandi. Teman saya semangat menyebarkan salam, baik yang ia kenal atau tidak. Dia tidak peduli orang Islam atau bukan. Terkadang dia salam sambil teriak karena orang yang dituju agak jauh. Pernah juga masuk masjid mengucapkan salam saat sholat jamaah sedang ditegakkan. Ini keterlaluan juga. Udah sholat selesai sholat dinasehati DKM untuk tidak seperti itu lagi. Ya betul juga ini, DKM-nya benar. Jadi semangat tapi tidak ifrat atau gulu atau berlebihan. Jadi begini, betul ada sahabat yang semangat menyebarkan salam. Di Riyadhus Shalihin, hadisnya riwayat Imam Malik di kitab Muwatta. Di situ ada riwayat kebiasaan Abdullah bin Umar selesai sholat subuh keliling pasar untuk menyebarkan salam. Kan ada sahabatnya namanya Abu Batnin, karena perutnya terkenal gede. Diajak, ayo jalan masuk ke pasar. Kan dia bahagia. Wah, berarti diajak makan soto Lamongan. Ternyata keliling satu toko ke toko yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai selesai. Kan Abu Batnin memperlihatkan kekecewaan. Untuk ini kamu ngajak aku keliling pasar? Iya, untuk menyebarkan salam. Ya sudah, selesai. Akhirnya tidak ada acara kuliner, sekedar mengucapkan salam. Silahkan Pak Agus ke Pakuwon itu semuanya assalamualaikum, assalamualaikum. Ya gak apa-apa. Tapi tolong, jadi bagi beberapa orang yang sedang punya kesibukan yang tidak bisa diusik, ya jangan. Seperti sholat berjamaah sudah ditegakkan, ya jangan mengucapkan salam.
Nah, kemudian ada salah satu cara ucapan salam dari Rasulullah yang bagus. Di masjid banyak yang tidur, tapi ada yang duduk. Ternyata kana Rasulullah yusallimu alaina. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Yang tidur tidak terganggu, yang melek mendengar suara beliau. Berarti kan suaranya tetap lirih, supaya yang tidur tidak terganggu. Jadi fikih salam, tapi ada juga adab salam yang harus diperhatikan. Baik, tinggal 5 menit lagi. Ya. Kalau kita makan atau minum tapi lupa bismillah, tapi alhamdulillah belakangan itu termasuk sempurna juga. Lupa minum, lupa baca bismillah. Kira-kira Tapi alhamdulillah disebut. iya, kira-kira lupanya ketika makanan dan minum masih ada atau sudah habis? Udah tenggelam, ya. Seandainya hatta baqiya luqmah, masih tersisa satu suapan, ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tapi kan ini masalahnya sudah selesai. Kalau sudah selesai ya alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfin wala muaddain wala mustaghna anhu rabbana. Oh, kepanjangan ini udah alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya kalau pergi motor tidak masuk gigi 1 kecuali setelah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi walisna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi Rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa as'aluka khairal mahraj. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dal aw azilla aw uzal aw adrim aw udlam aw ajhil aw ujhal alayya. Baru masuk gigi 1. Ini kan kepanjangan. Yang tadi aja panjang, apalagi yang ini. Ya sudah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Baik, satu pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Tentang cara antara rumah dan masjid, Ustaz. Ya. Kalau dulu kan semakin jauh semakin bagus. Nah, kalau sekarang ini jauh dan dekatnya itu ukurannya seberapa? Itu satu. Yang kedua, lebih baik melangkahkan kaki menuju masjid karena itu dihitung. Tapi kalau pakai kendaraan itu bagaimana? Hitung-hitungannya gimana? Ya. Harusnya nanyanya ke malaikat yang nulis pahala. Jadi saya nggak tahu ini pertanyaan kedua. Jadi intinya rumah dekat dan jauh tidak ada tidak ada barometer. Yang penting secara uruf, oh rumah dia jauh dari masjid. Itu aja. Tidak ada barometer jumlah meteran atau kilometer. Yang penting orang mengatakan rumah dia jauh dari masjid. Kalau Banu Salimah berarti sekarang Masjid Qiblatain. Nanti Bapak tanya ke Google jarak Masjid Nabawi dengan Masjid Qiblatain kira-kira berapa. Nah itu yang tadi jamaah yang tiap hari jalan kaki menuju masjid. Mengenai langkah kaki wallahualam bisawab. Hitung-hitungannya bagaimana, yang langkah kaki dan yang naik kendaraan. Itu bukan wewenang saya untuk memberi jawaban. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.